Bahasa Indonesia, tema 6 kelas 5 semester 2. Walaupun proses pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap semangat. Ingat, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yang akan kita pelajari meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Nanti akan disajikan beberapa teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Kompetensi inti teks eksplanasi dari media cetak dan media elektronik. Kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teks eksplanasi materi yang sangat menarik. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pernahkah kamu melihat berita di TV? Atau berita di koran? Siapa yang pernah membaca? Tuh, berita apa yang pernah kalian baca? Contoh media elektronik yaitu televisi dan media cetak, contohnya surat kabar. Ada berita yang berada di internet seperti detik.com, tempo.com, itu juga termasuk media elektronik. Ada Tribun News, Koran Sindo juga ada di dalam internet. Itu termasuk media elektronik. Kalian sudah paham membedakan media cetak dan media elektronik? Sangat mudah dipahami, menarik dan menyenangkan belajar hari ini. Alhamdulillah, kalian sudah paham. Ayo, lebih semangat. Kita lanjutkan belajar kita. Untuk mendukung channel ini, ayo subscribe agar semangat untuk membuat video. Nah, sekarang coba kalian sebutkan berita fakta yang terjadi di media cetak. Media cetak sangat banyak. Kalian bisa memilih salah satu berita yang fakta. Contohnya bencana alam. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi nyata. Berikut adalah salah satu contoh-contoh berita fakta yang ada di media elektronik. Ini benar-benar terjadi kemudian dibuat berita. Beberapa hal, bencana, kegiatan di masyarakat yang diberitakan di media cetak dan media elektronik. Simaklah dengan baik. Teks yang dibacakan oleh pembawa acara atau yang ditulis oleh wartawan ini merupakan contoh dari teks eksplanasi, teks yang berisi hal-hal fakta yang terjadi secara nyata. Sekarang kalian bisa memahami pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Berikut salah satu contoh kejadian yang ada di sekitar kita. Dalam teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan, sehingga kalian nanti bisa memahami
isi dari teks eksplanasi. Berikut contoh teks eksplanasi. Perhatikan ada beberapa paragraf. Setiap paragraf terdapat satu gagasan utama. Paragraf berikutnya yang seperti ditunjuk anak panah itu merupakan gagasan utama pada paragraf kedua. Gagasan utama pada paragraf berikutnya ditunjukkan dalam panah. Ada tugas untuk kalian, buka link tersebut untuk menuliskan dua contoh teks eksplanasi yang sudah kalian buka di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Ayo subscribe dulu. Simak baik-baik ya cara meringkas teks eksplanasi. Simak baik-baik. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Ringkasan ini dari teks eksplanasi. Apa? Yang pertama, membaca teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disingkat dengan PUEB. Dan saya bertanya, bagaimana cara menentukan gagasan utama? Pertanyaan bagus dan cerdas. Kamu bisa perhatikan penjelasan saya. Nama lain dari gagasan utama adalah kalimat utama. Berdasarkan letaknya, gagasan utama jika berada di awal paragraf yaitu paragraf deduktif. Jika paragrafnya induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf deduktif dan induktif atau campuran. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diulangi atau ditegaskan kembali di akhir paragraf. Jika paragrafnya deskriptif atau naratif, tidak memiliki kalimat utama karena gagasan utamanya menyebar di seluruh kalimat. Semoga bisa memahamkan kalian ya. Ayo semangat, kita berlatih meringkas teks eksplanasi ya. Meringkas teks eksplanasi kita menentukan gagasan utama. Gagasan utama pada paragraf pertama ditunjukkan dalam panah tersebut. Begitupun seterusnya, gagasan utama pada paragraf kedua dan paragraf selanjutnya diarahkan oleh panah yang berwarna kuning. Perhatikan baik-baik. Setelah menentukan gagasan utama, kemudian gagasan utama tersebut kalian tulis kembali ke dalam satu paragraf. Mudah bukan membuat ringkasan? Ayo jaga diri kalian, corona masih mewabah. Cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Stay at home. Berikut adalah latihan membuat ringkasan dengan hal yang sama mencari gagasan utama di setiap paragraf. Setelah menemukan gagasan utama, kemudian ditulis kembali dalam satu paragraf sebagai ringkasan.
rangkuman materi teks eksplanasi. Berikut adalah rangkuman materi yang akan kalian pahami, baca dengan teliti, dan pahami satu persatu. Alhamdulillah, kalian telah memahami materi teks eksplanasi. Agar lebih paham, ada tugas untuk kalian. Tugas ini menyenangkan. Ayo semangat! Sampai di sini belajar kita. Tetap semangat dan lakukan kebaikan. Dukung terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.